dibagi menjadi dua bagian, QA dan QC. Mungkin saya mulai dulu dari QC ya. Jadi memang secara umum ya pabrik Meko Industri ini adalah produksi tangki, baik itu equipment maupun yang transport. Nah, jadi dari bahan material plat menjadi barang yang disesuaikan dengan permintaan dari klien. Tentunya sepanjang proses banyak sekali risiko-risiko yang bisa terjadi, temuan-temuan yang terjadi. Dari yang pertama mungkin ya supaya lebih ke kronologi. Yang pertama itu misalnya material yang digunakan sesuai atau tidak dengan ketentuan atau spesifikasi dari klien. Kadang kita masih ada temuan di praktik di lapangan bahwa ternyata material yang dibelikan atau material yang datang itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, ngeceknya itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah kita lihat spesifikasi dari platnya itu sendiri. Misalnya orang minta stainless. Nah, stainless apa? Stainless itu biasanya kita umumnya itu 304 dan 316. Nah, kita harus pastikan itu dulu. Benar enggak itu 304, benar enggak itu 316. Dilihat dari kita ada alat pengujiannya. Kita juga bisa lihat dari identitas dari plat itu sendiri. Kita bisa lihat itu dari material sertifikatnya. Nah, itu temuan-temuan yang tahap awal ya. Setelah itu nanti setelah itu berjalannya proses banyak juga resiko-resiko yang bisa terjadi. Misalnya mungkin ketika neko atau ketika dibentuk supaya bunder itu kurang, bentuknya kurang atau terlalu atau makan bundernya itu tidak bunder ser, jadi kayak bunder telur gitu ya. Itu bisa terjadi. Terus ketika fase pengelasan bisa aja ketika dilas ternyata hasil analisanya itu kurang bagus gitu, ada bolongnya kah, ada yang kurang nyatu kah, atau yang secara visual mungkin kurang cantik lah, karena itu juga penting. Kan tadi Bapak bilang kalau tiba-tiba ada perubahan kayak apa namanya tadi yang perubahan itu Pak? Perubahan apa? Yang dikirim itu loh Pak. Yang dikirim? Iya, misal waktu dikirim ternyata ada perubahan yang dikirim duluan. Itu disebabkan karena apa ya Pak? Perubahan urutan prioritas. Oh iya, jadi ya itu juga masalah yang sering kami temui. Jadi misalnya kita kan ada departemen PPIC ya. Departemen PPIC itu mereka sudah mengatur sedemikian rupa jadwalnya atau timelinenya suatu proyek. Katakanlah harus jadi di bulan 10 misalnya untuk PTA, baru nanti kita lanjut ke PTB. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata karena suatu hal baik itu dari teknis maupun non teknis, ternyata PTA ini disuruh berhenti sementara memprioritaskan PTB yang baru yang sebenarnya
jadwal itu masih nanti, tapi karena ada suatu hal itu harus diprioritaskan ya, otomatis banyak sekali ya resiko yang terjadi. Jadi barang-barang yang mungkin sudah dimulai dikerjakan untuk PTA akhirnya harus ditinggalkan. Kita start over dari yang buat PTP, harus mengajukan lagi dari mengerjakan ulang. Kalau barangnya mirip mungkin bisa, tapi kalau barangnya beda itu yang menjadi tantangan. Kalau standar prioritas itu Nah, kalau misalnya nih barangnya udah kirim, tapi untuk ngerjakannya itu asal-asalan. Nah, itu apa nggak ada komplain dari klien? pasti. Jadi memang salah satu tugas kami memastikan itu tidak terjadi. Nah, kalau bisa barang kirim sudah sesuai dengan perintah, sesuai dengan spesifikasi supaya tidak komplain. Katakanlah karena suatu hal ternyata barang yang kita kirim komplain, ya tindakan yang pertama adalah mungkin kita bisa analisa dulu kira-kira yang dikomplainkan itu apa, supaya kita bisa mencari tahu akar permasalahannya ini di mana, penyebabnya apa. Jadi nanti actionnya ada dua. Yang pertama adalah otomatis yang ketika komplain kita pasti harus menyelesaikan komplain tersebut. Kita entah kirim orang ke sana untuk repair, entah kita bawa balik barangnya ke sini untuk kita dandani. Itu yang action pertama. Yang action kedua ya preventif. Dari analisa tadi kita bisa tahu penyebab utamanya apa, mengapa itu bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dan kira-kira step untuk ke depan seperti apa supaya hal ini tidak terjadi lagi. Entah itu memodifikasi barangnya, entah itu mereview ulang metodenya, atau mungkin ada personel yang mungkin kurang qualified di situ, mungkin kita bisa level up mereka supaya mereka bisa cukup qualified di situ. Bagaimana cara Bapak untuk melakukan evaluasi, memastikan bahwa tindakan yang Anda ambil sudah benar, sudah kuat, sudah efektif dalam mengurangi ancaman yang akan datang? Ancaman ya. Cara yang paling gampang menurut saya adalah wait and see ya, misalnya gitu. Jadi pertama otomatis juga langkah-langkah yang saya atau yang departemen saya ambil tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang-matang. Juga kita koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait supaya hal tersebut bisa jalan. Ya dalam prakteknya ya kita harus pantau terus, kita harus monitoring terus kayak semacam di audit gitu ya. Kira-kira jalan nggak ini prosesnya, kira-kira jalan nggak ini langkah-langkah yang diambil, kira-kira dilakukan nggak sama departemen yang lain. Itu harus kontrol, kita make sure aja. Nah, terkait apakah langkah tersebut sudah benar atau enggak ya nanti kita lihat, kita evaluasi lagi. Mungkin ketika langkah itu diambil mungkin menyelesaikan masalah tapi mungkin ribet, atau mungkin lama, atau mungkin ternyata hasilnya kurang maksimal. Kita akan evaluasi sampai menemukan formula yang terbaik. Sudah Pak, baik, terima kasih Terima kasih ya, sama-sama. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Saya Revina, ingin meminta waktu sedikit untuk masnya. Selamat diri. Perkenalkan, nama saya Firman Arvino, biasa dipanggil Firman dari divisi HRD. Oke, apa pengalaman terkait risiko kerja pada bagian itu? Kalau di HRD sendiri sih kita yang paling sering absensi yang pertama, karena kita lagi trial buat mesin baru, jadi ada karena pertama mesinnya dibagi menjadi dua. Jadi permasalahannya ketika kita mau ambil absensi, jadi absensi yang pertama nggak ada untuk nama salah satu alat gitu. Dia di absen yang lama tidak ada, kalau di absen baru dia ada. Jadi dari divisi RT harus lebih agak double check gitu. Soalnya kalau semisal kita nggak melakukan itu, ketika nanti penarikan buat di salary-nya, dia pasti terhitung tidak masuk. Nah, untuk solusinya ya dari tim HRD-nya sendiri sering-sering untuk buat melakukan double check, itu yang pertama. Terus perihal kayak
izin juga kadang orang kalau izin tanpa menggunakan kan di sini ada surat izin kalau mau melakukan pekerjaan, ada juga yang tidak menggunakan by phone biasanya, itu kan tidak sesuai dengan administrasi. Akhirnya solusinya ya kita apa ya, perlu apa ya, ngasih pemberitahuan kalau mau izin itu administrasinya seperti ini, gitu sih. Jadi untuk penanganan masalah tersebut cuma itu aja ya? Lebih kayak apa ya, karena kita kan di bidangnya di SDM ya, untuk apa, untuk karyawan-karyawan yang melakukan kesalahan itu kita biasanya yang melakukannya kayak memberikan pemberitahuan, memberikan informasi apakah orang ini sudah paham tentang informasi tersebut, administrasi tersebut sudah paham apa belum, gitu. Kita memastikan itu. Kalau ketika sudah banyak pengumuman, udah ada SOP, ternyata dia tidak melakukan begitu, dan kan kita punya tindakan yaitu punishment-nya ya, itu kita ada teguran lisan, habis itu ada surat peringatan, ada skors, sampai ke pengurusan kontrak, seperti itu. Oke, saya Nadia Rizky dari Universitas Mahasiswa Latif Sidoarjo. Jadi tujuan saya mewawancari Bapak itu untuk menyelesaikan tugas Bapak kuliah manajemen risiko. Oke, jadi langsung saja ya Pak ya. Pertanyaannya pertama, oke, apa aja permasalahan yang terjadi di pekerjaan Bapak? Dari pekerjaan saya sendiri, saya selaku akun tim di Mevo. Pekerjaan saya sebagai salah satunya juga untuk memegang persediaan barang serta ada juga untuk pengendalian internal. Kalau untuk permasalahannya sendiri dari pekerjaan saya, mungkin dari persediaan yang ada di Mevo sendiri karena terlalu banyak juga, jadi untuk mengontrol dan memonitoring persediaan atau barang yang ada di gudang itu cukup rumit. Dan selain itu juga permasalahannya ada perihal dari segi pencatatan keluar dan masuk barangnya juga itu terkadang masih ada masalah di bagian itu. Bisa dijelaskan permasalahan itu muncul karena apa ya Pak? Kalau perihal dari tidak tercatatnya barang keluar masuk dari gudang ke produksi sendiri, mungkin permasalahannya dari segi SDM-nya dari gudang yang memang untuk pencatatannya di kartu stok dan juga secara by sistem itu tidak dilakukan, mungkin tidak dilakukan dengan baik, jadi ada yang itu bisa menyebabkan selisih stok dari barang fisiknya dan juga kartu stoknya dan lagi juga pada sistemnya. Jadi memang untuk permasalahan yang sudah saya sebut tadi mungkin dari SDM sendiri dan kurangnya monitoring juga dari internal gudang maupun dari internal saya. Kalau memang sudah terlalu bermasalah, mungkin saya lakukan stok opname hampir setiap hari. Dan juga setelah stok opname mungkin saya juga monitoring barang yang sudah saya stok opname tadi juga. Jadi ya supaya hasil yang saya stok opname tadi atau hasil barang yang sudah saya hitung tidak selisih lagi. Untuk pengaruhnya sebenarnya dari data yang saya buat atau stok opname yang saya lakukan juga pasti juga ngaruh ke departemen lain selain departemen saya sendiri, akunting ataupun dari gudang. Ngaruhnya ke departemen lain termasuk produksi sudah pasti, purchasing juga kemungkinan bisa, lalu juga di Mevo sendiri kan ada
pembuatan sistem baru yang dimana nanti untuk persediaan barangnya bakal masuk ke sistem itu, dan untuk kuantiti dari barang itu sendiri juga harus terupdate terbaru. Jadi semua data yang saya stok opname atau saya dan tim juga monitoring itu akan dikumpulkan buat untuk ke departemen-departemen lain juga. Oh iya iya iya. Oke, itu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bagaimana Bapak melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tindakan yang Bapak ambil, kayak keputusan-keputusan Bapak yang ambil itu udah efektif untuk mengurangi berapa permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi? Kalau dari saya dan tim sendiri, biasanya saya melakukan kadang briefing, lalu konsul ke atasan juga real apa yang saya dan tim lakukan, dan juga kalau memang yang sudah dilakukan itu juga misal memang berjalan dengan efektif atau efisien, tetap dimonitoring juga agar tidak terulang lagi juga semacam kesalahan-kesalahan yang sebelumnya yang sudah terjadi gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Selamat siang, terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Saya Revina ingin meminta waktu sedikit dari masnya. Silakan untuk perkenalkan diri. Ya, saya di bagian estimasi. Sudah itu. Dan, Ya. apa pengalaman Anda terkait resiko kerja pada bagian tersebut? Resikonya di bagian estimasi kan untuk menghitung suatu benda yang kita jual Ya. di perusahaan ini. Resikonya itu jika harga naik turun di pasaran, itu kita harus selalu update. Kalau kita terlalu update, itu juga resiko yang besar. Apalagi barang-barang dari supplier Ya. yang harganya bisa naik tiba-tiba sisi waktu beberapa hari sudah bisa ada. Ya, tapi untuk masa tersebut pernah terjadi nggak mas? Kalau itu sering terjadi seperti itu. Terus solusi dari masnya gimana? Solusinya kita sering update ke bagian pembelian. Bagian pembelian itu sebenarnya harus update mungkin kalau satu minggu sekali. Tapi itu langsung di ACC nggak untuk pengupdatean itu? Kan kadang ada yang protes nih soal mas kok lama banget gitu kan misalnya. Iya, biasanya itu terlalu sering atau agak cepat nggak bisa kemarin minta update lah. Ya emang seperti itu, harga material di pasaran ya emang naik turunnya seperti itu. Ya minggu seminggu sehari dua hari mungkin bisa. Kalau kita minta sekarang bisa. Jadi penyebabnya untuk menaikkan itu terhadap customer gimana? Apa customer mengurangi kuantiti pemesanan atau gimana? Enggak, kita tetap untuk kualitas tetap sama. Walaupun ada kenaikan turun harga, kita juga ada safety factor sendiri untuk perhitungan itu. Jaga-jaga untuk kita telah update. Nah, telah update kita ada safety factor untuk jaga-jaga itu. Misal kalau naiknya harga sampai berapa persen, kita sudah ada safety factornya. Begitu, jadi untuk customernya tidak keberatan ya Mas? Untuk pengupdatean keupdatean naik gitu, naik harga. Untuk customer enggak terlalu ini. Malah customer itu ya kalau kita minta update ya masih justru langsung seperti biasa. Jadi customer bukannya itu tentang kualitasnya gitu ya misalnya. Ya kalau kualitas sih kita kan lihat supplier mana yang kualitas yang bagus, yang dari mana tetap kita untuk estimasi harga tanya berapa